Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuriid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyar ustadzat wal hadirat rahimakumullah, bil khusus pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Siam Al-Mukarramah Ibu Ustadzah Janani Suryani bersama para pengurus, para sesepuh, para orang tua guru kita Mukarramah, Ibunda Ustadzah Ruqyah, Ibunda Ustadzah Haja Umuhani, para ustadzat, para muallimat yang lainnya, mohon maaf tidak disebut, tentunya tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat saya. Para ibu jamaah majelis taklim yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah, sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan untuk kita melanjutkan pelajaran kita yang ada di dalam kitab Rukunan, halaman berapa? Halaman berapa? Nggak bisa habis ya? 83? Ya, 79. Hah? 79. Oh, 79. Nah, sini 83 saya. 83. Kayaknya kemarin udah pindah dah. Ya, 83. 79. Masih haji. Kita udah 79 ya, udah 83 kemarin. Udah ya, ibu-ibu. Boleh deh, ibu-ibu kalau mau haji mah. Udah nih dari tahun 2023 tanggal 10 bulan 2 bulan 2023 itu masalah bukan haji. Itu yang ini nih, Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya yang kedua nih, bahwa cara kemarin udah innamal ilmu bitta'allum. Kemarin udah tuh Bu ya. Kayaknya di mana waktu itu? Innamal ilmu bitta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muallifu rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Peringatannya nih ada 4 nih Bu. Pertama perlu diketahui bahwa ilmu syara' itu ilmu syara'. Nanya lagi nih ya, ilmu syara' itu apa? Ilmu hukum agama. Bukan cuma ilmu hukum. Kalau ilmu hukum, ilmu secara umum, hukum secara umum. Ada hukum Islam, ada hukum internasional, ada hukum nasional. Tapi kalau dibilang hukum syara', khusus hukum agama Islam. Perlu diketahui bahwa, makanya ibu-ibu bilangnya syariat gitu kan? Melaksanakan syariat agama. Nah, itu dia. Kalau dalam hukum yang lain nggak ada istilah syariat. Yang ada istilah syariat itu adalah syariat agama Islam. Perlu diketahui bahwa ilmu syara' itu seperti sembahyang, puasa, dan lainnya itu wajib dipelajari. Jadi ibu-ibu alhamdulillah kalau kita belajar, awalnya belajar masalah Salat itu rentetannya istinja, mengenal air yang bisa dipakai untuk bersuci gitu kan. Ya, itu untuk bersuci tuh, Bersuci itu ada berapa? Ada wudu, ada mandi, kemudian
Setelah wudhu, sholat. Nah itu wajib dipelajari oleh kita masing-masing. Nggak bisa diwakilin. Kenapa? Karena sholat itu wajib buat kita. Wajib masing-masing kita. Boleh nggak ditalangin sholat? Enak amat ya kalau sholat ditalangin ya. Jadi karena sholatnya itu wajib sendiri-sendiri, maka belajarnya pun nggak bisa ditalangin, harus masing-masing belajar. Tapi ada juga sholat yang bisa ditalangin sama orang, kita nggak sholat, sholat mati. Hafal banget ya. Iya. Jadi kalau ada yang punya minat buat bisa mandiin mayit, belajar. Yang nggak punya minat buat mandiin mayit, nggak belajar juga nggak apa-apa, gitu ya. Tapi nanti gara-gara yang mandiin mayitnya pergi kemana-mana, agak ada wakilnya, sampai tuh mayit kagak dimandiin, dosa sekampung. Makanya ya belajar deh. Jadi kalau misalnya ada yang pinter mandiin mayit mau pergi, jangan main pergi-pergi aja. Mesti ada yang diamanatin. Ini saya mau pergi nih, Ustaz Rahmani nih misalnya mau pergi nih, ya kan dia nih bertiga nih ya, tribals nih. Iya, pabrik mau lo menang-menang duitnya banyak ya. Jadi ibu-ibu Ustaz Rahmani marah, orang saya titipin udah, katanya gitu ya. Jadi iya, si itu tuh yang kerja, ya udah kerja bisa mandiin lagi, wah ya. Jadi ibu-ibu, insya Allah nggak ada yang namanya orang meninggal nggak dimandiin, pasti ada yang mandiin. Nah, namanya fardu kifayah, wajib beberapa orang bisa, gugur yang lainnya. Puasa ya Bu ya, dan lainnya itu wajib dipelajari dengan berguru. Dengan berguru ada gurunya, du irsyadin, ada gurunya. Jangan hanya bergerak-gerak, jangan hanya bergerak-gerak ya, atau ikut-ikutan saja. Ibu-ibu, ini walaupun udah dipelajarin, ayo aja deh, nggak apa-apa ya. Inilah ibu-ibu kerahiman Allah buat kita, kasih sayang sama Allah buat kita. Belum tentu sekian banyak orang yang pada sholat benar sholatnya, belum tentu dari sekian banyak orang yang sholat benar sholatnya, tapi tahu ilmunya, belum tentu tahu ilmunya. Kenapa? Karena kebanyakan syariat Allah itu ibadahnya ibadah gerakan, ibadah yang kelihatan sama orang bisa niru. Kayak sholat ibu-ibu, kelihatan nggak? Kelihatan. Anak kecil aja bisa sholat, padahal belum tentu dia tahu ilmunya, tapi sholatnya benar. Jangan cuma sekedar itu doang. Kayak ibu-ibu, orang umroh, orang haji, itu banyak yang nggak ngerti ilmunya, tapi dia sah. Kenapa? Karena benar. Ya, jadi ibu-ibu itulah kerahiman Allah, kasih sayang Allah. Ibu gini, misalnya ibu sholat, benar nih. Kemudian ibu nggak tahu ilmunya, ilmu sholat yang benar tuh nggak tahu. Pokoknya selama ini saya sholat kayak dia sholat, dan dia sholat saya tiru, dia sholatnya benar, maka saya yang niru dia karena memang dia benar, jadi sholat saya benar. Sah nggak? Sah. Iya, karena sholatnya benar. Tapi beda pahalanya antara orang yang sholat benar nggak ada ilmunya, dengan sholat yang benar ada ilmunya. Dapat 2 kali itu Bu, kalau yang dapat yang punya ilmunya. Jadi jangan cuma sekedar bergerak-gerak atau ikut-ikutan saja. Jadi ayo belajar. Nah, makanya kita belajar kan,
Supaya apa? Supaya pelan-pelan belajar ibadah kita itu ada tuntunannya gitu. Bukan cuman sekedar ikut-ikutan doang. Orang sujud kayak begitu, orang ruku kayak begitu. Bisa aja. Ibu nggak bisa subhana rabbiyal azimi. Sah nggak? Sah. Iya. Ibu nggak bisa at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Sah nggak? Sah. Yang penting bisa 5 nih Bu. Kalau gerakan bisa kelihatan, ya. Kalau gerakan bisa kelihatan, tapi bacaan belum tentu kita dengerin, belum tentu kita denger ya. Apa yang mesti benar bacaan kita ya waktu sholat? Apaan ibu-ibu? Ada 5. Pertama apa? Fatihah, tapi jangan Fatihah dulu. Ayo, apaan? Niat mah dalam hati. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ngapain? Allahu Akbar. Di lempengan baca Allahu Akbarnya itu yang mesti yang benar. Jangan Allahu Akbar. Salah itu. Ibu-ibu kalau azan Allahu Akbar Allahu Akbar, ibu suka dengar nggak? Pakai wa kan? Kalau lagi azan baca Allahu Akbar, perlu disalahin nggak? Maksudnya sah nggak azannya? Sah-sah aja. Sah-sah aja. Walaupun salah ya. Tapi kalau giliran sholat Allahu Akbar, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Makanya ibu nanti rasain tuh pas giliran sholat, ibu bacanya Allahu Akbar apa Allahu Akbar? Ada Allahu Akbar. Ya. Atau Allahu Akbar. Nah loh. Makanya ibu-ibu ya udah. Kalau yang udah tua mah, kalau saya nih begitu, kalau yang udah tua mah lidahnya udah kaku, udah deh bener aja dah. Allah banyak maafnya gitu pas kalau saya mah jadinya. Ya. Nah, makanya yang muda-muda lidahnya masih bisa diperbaiki. Terus apa ibu-ibu? Kedua, Fatihah mesti benar, nggak boleh salah. Ketiga, Fatihah mah nggak mungkin nggak bisa. Orang kita apa-apa Fatihah, apa-apa Fatihah. Ya, yang ketiga ibu-ibu apaan? Syahadat dulu, ya. Syahadat terus baru salawat. Jadi ibu-ibu nih kalau orang yang baru masuk Islam nih, at-tahiyatul mubarakatus, ya agak bisa, ya. Udah ajarin aja dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah segitu doang. Ya, at-tahiyat nanti sambil pelan-pelan belajar. Kalau ibu kan belajarnya dari kecil. Ya kan? Belum ibu datang kewajiban, umur balik ibu udah belajar. Pas giliran umur balik datang, at-tahiyatnya udah hafal. Tapi kalau orang yang baru masuk Islam, udah masuk Islamnya udah tua lagi. Ibu paksain belajar at-tahiyatul mubarakah, kagak nyampe-nyampe, Bu. Iya. Baca deh Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah, kagak hafal. Ya. Jadi yang 5 ini aja. Yang kelima apaan? Salawat udah. Salam. Iya. Yang keempat sholawat. Yang ketiga syahadat. Asyhadu alla ilaha syahadatain tuh ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu satu tuh. Yang ketiga, yang keempat salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masuk ke abad karena itu. Bukan rukun ya. Masuk ke abad. Assalamualaikum. Mesti benar assalamualaikumnya juga. Jangan assalamualaikum warahmatullahi. Bener nggak? Ibu nengok dulu. Ibu nengok kalau sengaja.
nggak ada apa-apa gitu Bu, nggak ada keperluan apa-apa, ibu datang-datang nengok aja gitu, ya kan? Ibu gini, ibu belum assalamualaikum, orang nggak biasa ya, jadi susah nih. Ya kasih contohnya, assalamualaikum warahmatullah, sah nggak? Enggak. Jadi mestinya assalamualaikum warahmatullah, minimal assalamualaikum warahmatullah gitu. Jadi assalamualaikumnya harus tuntas, baru warahmatullah. Jadi assalamualaikum warahmatullah boleh. Jadi pas warahmatullahnya baru belok gitu ya. Tapi giliran ibu assalamualaikum warahmatullah, kalau ini nggak jadi persoalan kalau kayak begini. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Terus ibu ruku sama sujud. Ruku sama sujud minimal bareng, minimal sama lamanya. Jadi ibu baca kalau ruku baca apaan? Subhana rabbil azimi. Terus ibu kalau sujud baca apaan? Subhana rabbiyal a'la. Ibu di lempengan sengaja nih, bukan lupa. Di lempengan ruku bacanya 3 kali. Iya enggak? Pas giliran ibu sujud baca 1 kali. Boleh enggak? Enggak boleh. Ya. Itu di dalam kitab ada yang membatalkan, ada batal sholat kita, ada makruh. Ada yang bilang batal, ada bilang makruh. Jadi sujud itu minimal sama lamanya dengan ruku. Enggak boleh lebih lama ruku daripada sujud. Saya nih sekarang lagi bacanya begini Bu, Subhana rabbil azimnya cuma sekali. Subhana rabbil azim wa bihamdi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Tuh bacanya kayak begitu. Ya udah segitu, anggaplah jadi 3 kali tuh. Kemudian karena emang baru belajar, pas giliran ruku saya baca subhana rabbiyal aziminya 3 kali. Terus habis baca subhana rabbiyal aziminya 3 kali, baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli 1 kali. Pas giliran sujud, biasanya saya bacanya sekali subhana rabbil azim sama subhana rabbil a'la. Karena tadi di tempat ruku saya bacanya 3 kali subhana rabbil azimi, maka di waktu sujud saya harus bacanya berapa kali subhana rabbil a'lanya? 3 kali juga. Enggak boleh sekali. Kalau sekali berarti saya lebih lamaan rukunya daripada sujudnya. Ini lagi ngomongin, lagi ngomongin lamanya sujud harus lebih lama daripada ruku. Berdiri ada berapa kali Bu? Berdiri ada berapa kali? Bu, dalam sholat berdiri ada berapa kali? Ini saya tunjukin ini Bu, 3 kali. Waktu kapan aja? Aja. Ini nih ada nih Bu ilmunya nih. Dalam hal menerangkan fadilahnya, jalan yang sebaik-baiknya ialah jalan bercerita. Bukan, mana dia? Bahwa cara yang paling, ini yang halaman 83 nih ya Bu ya. Bahwa cara yang paling baik di dalam memberikan pelajaran itu ialah dengan jalan gembira. Jangan merengut maksudnya ya guru ya. Mula-mula guru memperlihatkan gembira, lalu terangkan bagaimana caranya. Selanjutnya guru boleh bertanya jawab kepada muridnya. Jadi ibu-ibu, ternyata saya benar selama ini cara ngajarnya seringan nanyanya. Muridnya gak bisa jawab. Ya, seringan nanyanya ibu-ibu. Nah, sekarang saya nanya, berdiri ibu-ibu ada berapa kali? 3. Ngapain aja? Berdiri 3 kali. 2. Setiap rakaat berdirinya berapa kali? 2 kali. Ngapain aja? Baca Fatihah sama i'tidal. Iya benar. Ya kan? Berdiri kan? Enggak boleh ibu berdiri ketika baca Fatihah lebih sebentar daripada baca i'tidal.
Ibu-ibu kalau baca i'tidal, baca Fatihah sama baca i'tidal panjangan maneh? Fatihah. Ya. Jadi ibu-ibu coba i'tidal sami Allah. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Sekarang baca Fatihah coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ibu nggak begitu deh tuh bacanya lagi sholat. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Panjangan maneh, lamaan maneh. Lamaan Fatihah dari sami Allah. Makanya ibu-ibu waktu kita sholat subuh surahnya jangan kuliah kulhu. Kenapa? Karena kita nanti bakalannya baca kunut, ya kan? Kalau kunut kan lebih panjang lagi. Nah, bacanya apaan? Wadduha alam nasroh, ya terserah, pokoknya lebih tinggi lah gitu, jangan inna atoinaka. Terus ibu-ibu berdiri itu 2 kali ya, di lempengan Fatihah dan di lempengan i'tidal. Enggak boleh lempengan i'tidal lebih sebentar daripada Fatihah. Sekarang ibu-ibu duduk. Duduknya ada berapa kali kita? 3. Bukan rakaat. Jumlah duduknya. Oh semuanya? Jumlah duduknya dalam 1 rakaat. Oh. Saya mah. Duduk nih, duduk ya. Duduk apa? Duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat akhir. Satu lagi. Duduk antara 2 sujud. Berarti 3, benar. Duduk antara 2 sujud, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir. Ibu-ibu, mana panjangan? Yang paling panjang mana? Tahiyat akhir. Yang sedang tahiyat awal. Yang pendek. Makanya ibu-ibu nggak boleh ketika duduk antara 2 sujud lebih panjang daripada tahiyat awal. Tahiyat awal nggak boleh lebih panjang dari tahiyat akhir. Tahiyat akhir harus lebih panjang daripada tahiyat awal. Tahiyat awal harus lebih panjang daripada Rabbil firli. Ibu-ibu misalnya gini nih. Kalau saya nih ya, suka begini nih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Di waktu tahiyat awal. Pakai Ibrahim juga. Ini malah lagi lupa. Ibu-ibu sama misalnya gitu ya, ala Ibrahim wa ala Ibrahim lagi ngapain tahu, lagi mikirin apa tahu, wa barik ala sayyidina Muhammad. Nah ibu-ibu pas giliran ibu ingat lempengan di mana ibu ingat, langsung diri. Langsung diri. Jangan dihabisin Hamidum Majid. Kalau ibu habisin Hamidum Majid pas saat akhir, ibu mesti nambahin apa deh itu, Bu? Iya. Ibu-ibu apal emang? Allahumma ighfir li Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal wa minal maghrami wal ma'sami. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Apal? Enggak. Iya, buat jaga-jaga apa ibu-ibu? Buat jaga-jaga takut-takut pas giliran di tahiyat awal ibu sampai Hamidum Majid. Tapi ibu-ibu jangan takut. Yang penting ibu-ibu kalau ibu tahiyat awalnya sampai Hamidum Majid mesti dihabisin tuh Hamidum Majid. Ibu boleh nggak? Sampai gini doang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Waktu tahiyat akhir.
Oh, enggak. Boleh. 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 Nyawa itu. Cuman nggak dapat hai'ah. Nggak dapat sunnahnya. Sunnah itu ya, sunnah hai'ah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu kan kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ketika tahiyat awal, ibu saya ngomong ngerti nggak? Ngerti ya? Ketika kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di tahiyat awal, kita dapat apa ibu? Ab'ad. Wa ala ali sayyidina Muhammad dapat hai'ah. Ibu tahu nggak hai'ah ab'ad apa? Lupa. Ibu kalau ab'ad itu harus sujud sahwi kalau ditinggal. Misalnya gini, ibu di tahiyat awal cuman asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, enggak baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu nanti pas di giliran terakhir, ibu harus sujud sahwi. Kenapa? Karena nggak baca sholawat. Tapi kalau giliran tahiyat awal, ibu baca cuman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nggak baca wa ala ali sayyidina Muhammad, sujud sahwi nggak? Enggak. Kenapa? Karena dia hai'ah. Cuman nggak dapat pahala sunnah hai'ah. Sunnah hai'ah itu bu yang nggak perlu sujud sahwi gitu ya. Tapi ibu mah, nah itu dia tuh bu. Ibu sholatnya udah bener, bacanya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi ibu kagak tahu kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu hai'ah. Sah enggak? Sah. Cuman ibu nggak tahu ilmunya, gitu doang. Jadi kan ibu dulu kerjaan kita kan ada 3 nih bu. Ada fardu, ada ab'ad, ada hai'ah gitu. Tapi ibu-ibu nggak usah pakai pusing-pusing. Kalau emang ibu nggak tahu udah nggak apa-apa. Yang penting udah bener aja gitu ya. Yang penting udah bener. Jangan ditinggal tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu aja ya. Terus ibu-ibu kan baca pasti kan di tahiyat akhir kama sholli ta'ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholli ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Ibu dapat hai'ahnya itu kalau begitu ya. Pahalanya gedean mana bu kalau pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholli ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Gedean yang pakai kama sholli ta'ala itu. Kenapa? Karena ibu dapat hai'ahnya ya. Jadi ibu-ibu berdiri ada berapa? 2. Duduk ada 3. Terus apa? Ruku sujud ya. Jadi teman-temannya itu kayak begitu. Ruku sujud, duduk 3 kali. Duduk 3 kali ya. Berdiri 2 kali. Jadi ibu-ibu lagi ngomongin apa nih bu? Lagi ngomongin guru kalau ngajar jangan cemberut mulu gitu ya. Saya cemberut mulu ya? Enggak ya? Ya. Jadi ada mesemnya, ada gembiranya gitu ya. Jadi ibu-ibu selanjutnya guru boleh bertanya, jawab kepada muridnya, yang jawab muridnya. Jadi memang itu ibu-ibu ada, kalau ibu yang pernah ngajar di sekolahan, ada istilah sistem CBSA. Apa Ngkur? CBSA. Cara belajar siswa aktif. Cara belajar siswa aktif itu ibu-ibu guru nanya gitu. Murid yang jawab. Guru yang murid yang suruh nulis, nanti gurunya tidur gitu ya. Nanti tinggal tanda tangan. Enak tuh kayak begitu tuh, Bu. Ibu saya pernah ngajar fikih, lagi maudhu'nya lagi maudhu' tuh apa sih? Babnya bab menyembelih. Masa perempuan, saya kagak ngerti juga kagak. Pas masuk sekolah saya belum pernah ngajar, Bu. Jadi ya udah saya akalinnya apa? Saya nanya mulu sama anak-anak.
Jadi pinternya guru itu karena apa? Karena gara-gara banyak nanya. Jadi bisaan muridnya daripada gurunya. Nanti ibu-ibu lama-lama nanya begini nih, salah-salah nih Ustazah nanya nih kagak tahu dia nih, gitu ya. Ya. Jadi ngakalinnya begitu aja Bu. Kalau kita kagak, nih guru nih kagak bisa nih ya, nanya aja tuh muridnya, masa dari sekian banyak murid. Ada ibu-ibu murid yang pinter banget Bu, melebihi guru. Yang paling enak kan ngajar di kuliah Bu. Cuman memang saya belum pernah ngajar di kuliah ya. Gitu, kuliah tuh udah anak-anak suruh pada nulis gitu kan, pada nulis, nanti gurunya tinggal begitu doang. Selanjutnya guru boleh bertanya jawab kepada muridnya. Demikianlah cara yang mudah dalam mengajar. Pertanyaan itu ibu-ibu setengah daripada ilmu loh Bu. Jadi ibu gini Bu, saya nerangin atau saya nggak nerangin, ibu nanya, itu setengah daripada ilmu tuh Bu. Jadi kalau ibu belajar sepanjang pelajaran nggak ada pertanyaan, sebetulnya nggak bagus, nggak bagus. Jadi kalau ada pertanyaan itu malah justru bagus. Jadi pemasukan. Makanya ibu-ibu deh kalau pinter. Itu guru nanya, murid itu diem aja gak ada yang jawab. Oh bukan, ini lagi ngomongin murid yang nanya. Murid yang nanya. Jadi guru jadi pinter, murid jadi pinter. Kalau nanya tuh, jadi guru nanya itu bikin pinter murid, bikin pinter guru juga. Ya, murid nanya ke guru. Kalau nggak bisa kan guru pasti nyari. Saya tunda ya, gitu. Jangan menjawab juga ibu-ibu. Nanti tunda. Pasti kan nanti dia cari gitu. Nah, dengan pertanyaan itu saya kadang-kadang gini, misalnya nih yang kayak kemarin Ustazah Yayah nanya, saya nanya sama Ustazah Yayah. Itu saya dapat itu Bu. Tapi saya belum kena gitu ya. Karena memang dari kecil saya nggak pernah ngerjain sholat sebelum 2 marhalah itu pakai jamak. Itu dapatnya dari Yaman tuh Bu. Oh ternyata kemarin saya dapat dari Dija. Emang dia ngajinya di Syarif ya. Jadi itu sampai ke Taman Safari aja Bu. Taman Safari. Jadi kemarin itu kan kita jalan-jalan sama Sopo itu kan ke Taman Safari. Taman Safari itu kan belum nyampe. Cipanas aja belum nyampe. Nyampenya itu pas Simpang Raya. Simpang Raya tuh lewat dari Cipanas. Jadi belum. Kalau saya megangnya itu mencapai 2 marhalah baru boleh jamak. Boleh jamak qashar. Nah, ada itu di kitab Takrirat kata Ustazah Yayah, sebelum mencapai 2 marhalah sampai Taman Safari udah bisa melaksanakan sholat jamak, tapi nggak pakai qashar. Jamak doang, Zohor sama Asar di jamak 4 rakaat. Kemudian sampai ngawinin kayak begitu. Saya nanya kan sama Ekal ya, coba Ekal, di sekolahan kan ada Habib ya, Habib Ismail. Itu jawabannya, sampai nikahin juga boleh. Jadi ibu nih misalnya nikahin, tapi kan adanya kan nyautin ya, berarti kita orang tuanya boleh dong ya di jamak gitu. Jangan juga kalau orang tua mah kan kemarin begitu. Enggak termasuk orang tua, jadi ini pengantin doang gitu. Gantian nih, siapa juga terima tamu boleh. Tapi dandanannya sama Kalau pengantin kan saya bayar make upnya. Tapi sekarang dandanan yang ngirik siapa tuh sih kalau itu tuh pager ya? Oh pager apa? Oh pager ayu juga dandanannya kan merong ya. Waterproof semua itu. Mana mau kan ibu-ibu kita dapat jatah tuh Bu, dapat jatah dari tukang rias 4 dayang ya, 4 itu apa sih pagar, 4 pagar
pengantin 2 gitu kan, sama orang tua 2, itu pakai waterproof kan. Kira-kira pas kedua kalinya mau tuh tukang rias makain waterproof, nggak mau, mahal. Akhirnya apa Bu? Akhirnya kagak sholat saya waterproof. Apaan sih? Bedak apaan? Waterproof itu yang enggak, Ibu gini, nih misalnya bocor-bocor nih, ini bocor-bocor nih, atas nih, lantai. Ya, kenapa saya kenal waterproof? Karena emang rumah saya tambal mulu. Kalau tentu gitu buat tambel. Emang iya. Supaya apa? Supaya kalis itu air hujan. Nah itu juga begitu kan, keringetan. Kan kalau orang pakai waterproof deh supaya apa? Supaya nggak keringetan. Ngilang-ngilang aja. Namanya sama. Jadi kayak tambel ya. Kan buat buka. Tapi beda. Beda ininya. Aquaproof. Oh bukan waterproof ya? Oh saya salah ya? Oh gitu. Iya. Oh iya. Aqua. Yang penting beda dah. Oh iya. Jadi kalau yang buat saya aja mau nanya emang buat buat apa? Buat nambah, makanya saya tahu kata saya gitu. Oh salah saya nyebutnya ya. Ya Allah. Waterproof, oh aquaproof, iya bener Bu. Iya, gede banget tuh. Jadi ya, iya. Ya untungnya diterain ke bego-bego amat. Water bagusnya bisa nyautin aquaproof. Coba kalau nyautinnya lain aquaproof. Ya. Emang benar aquaproof? Aquaproof. Iya. Aqua bukannya buat air ya? Air lain lagi. Ya. Iya. Ini bolong-bolong, jerawatan, bopeng-bopeng kagak kelihatan. Iya. Iya sekali-sekali ya, waterproof ya. Ibu-ibu bingung saya nyebut aquaproof sama waterproof ya. Ya Allah. Nah. Mana dia? Jadi ibu-ibu dalam hal menerangkan fadilahnya, jalan yang sebaik-baiknya ialah jalan bercerita. Jadi cakep juga kalau lagi ngajar cerita gitu ya. Karena anak-anak senang sekali pada cerita yang berupa perumpamaan dengan jalan bercerita, pelajaran bercerita. Makanya ibu-ibu, saya nggak bisa ngajarin anak-anak. Saya nggak pernah ngajarin anak-anak cerita-cerita gitu. Saya pas giliran terjun ke ngajar, langsung ngajar aliyah gitu ya. Iya benar, saya emang nggak bisa. Ibu-ibu nih, saya misalnya cerita nih, ibu-ibu gaduh gitu rame, kagak konsen. Jadi kan kalau anak-anak mah ya, dia main, dia segala macem gitu ya. Kalau ibu-ibu kan nggak mungkin ya, dijingkrakan gitu ya. Iya kalau anak-anak kan ya Allah, kita bercerita gitu ya. Iya, jadi kalau anak-anak, kalau kayak si Farhan tuh ya, dia cerita-cerita aja, anak-anaknya mah lagi gelintingan apa gitu ya. Bisa, kalau saya mah nggak bisa gitu begitu. Kalau ada yang gelintingan, saya omelin akhirnya kan kagak boleh ya. Nah, makanya udah jangan pakai ngajar-ngajar anak kecil deh kalau ngomel-ngomel mah ya. Jadi ibu-ibu tuh kayak Bu Jenani tuh kan ngadepin anak-anak cerita gitu ya.
Karena anak-anak senang sekali kepada cerita yang berupa perumpamaan. Ibu ketemu nggak, Bu? Dengan jalan bercerita, pelajaran itu mudah dimengerti oleh anak-anak dengan jelas. Saya udah lengkap ya, Ibu-ibu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 dari bawah. 5 dari bawah. Segala ajaran dan cara gurunya akan terpaku sekuat-kuatnya dalam otak murid. Maka hendaklah guru dalam bercerita itu dengan ringkas lagi terang. Ibu-ibu, jangan ibu nganggap begini, Bu. Saya mah bukan guru ini. Lah, kita kan di rumah punya anak, punya cucu ya. Punya anak, punya cucu. Ibu-ibu emang sekarang orang tua pada banyak yang nggak bisa cerita. Orang tua sekarang nih nggak sempet cerita, bukan nggak bisa cerita. Kenapa? Pulang kerja capek, langsung tidur. Kalau zaman dulu ibu-ibu inget nggak? Nenek kita, saya nih kalau lagi libur pulang ke rumah nenek saya ke kampung, bukan pulang, maksudnya main gitu ya ke kampung. Nanti sambil didis-disin, cerita deh tuh, nenek begini sampai kita les tidur. Enak banget diceritain. Kayaknya kalau sekarang pada cerita apa kagak ya anak-anak kita ya? Tapi ibu-ibu kalau si Farah cerita itu ngena sama si Wafa kalau lagi nasihatin waktu mau tidur tuh. Jadi misalnya dia nih mau masukin mau masukin apalah ke si Wafa ini waktu mau tidur dia. Jadi masih lagi ngelayap-layap gitu, diceritain begini nanti Wafa nggak boleh begini. Justru ngenaknya waktu mau tidur. Jadi ada tempat waktu di mana anak itu ngena gitu. Kalau kita masukin nasihat, diceritain gitu. Kalau adik saya itu sampai beli buku, jadi dia nggak cerita, bacain aja buku cerita. Kalau saya kagak iseng-iseng ya cerita-cerita. Tapi suka cerita juga sih. Waktu masih anak-anak kecil, ini mah udah nenek-nenek semua ya. Siapa yang punya anak kecil? Enggak deh, kan dulu kan kita punya anak kecil ya, Bu ya. Ibu cerita nggak sama anak-anaknya? Bejenannya cerita nggak? Kadang ceritanya aja kita tapi malamnya saya ceritain nenek masuk ke dalam gua. Iya. Misalkan saya ceritain lagi kan saya udah lupa ya. Ceritanya itu terus. Iya. Jadi memang ibu-ibu kita mesti cerita. Kalau dia senang diceritain. Kenapa saya suka ngomong di walimatul akikah, walimatul ngasih nama? Kan saya suka ngomong begini, ibu-ibu kalau ngasih nama yang punya arti, biar nanti kita bisa ceritain nama anak kita. Nih anak kita yang namanya ini ceritanya kayak begini. Anak yang ini kenapa sampai dia dikasih nama kayak begini. Kita ceritain tuh. Ibu suka cerita sama anak-anak? Lah cerita mah bukan nasihat, cerita aja gitu. Cerita zaman dulu gitu. Cerita apa aja, nggak perlu cerita apa gitu. Kalau anak-anak sekarang ibu kayaknya banyak capeknya, ya, banyak capek kerjaan luar, ya. Iya HP tuh ya Allah. Iya Allah, merusak. Saya baru tahu dari kemarin tuh yang tukang mata itu, ternyata ibu-ibu kan si Wafa itu seneng banget kekurub ya, seneng banget kekurub dah. Sambil megang HP dinyalain, tuh nggak bagus tuh. Jadi saya termasuk. Nih misalnya nih, saya kan padahal kagak boleh ya cerita ya. Itu kan ngejelek-jelekin diri sendiri ya. Saya seneng main game, Bu. Main itu tuh, Bu. Main nanti cocok-cocokan. Nyocok-nyocok pun.
Kok online sih? Main game. Iya, nanti nih buah apel digandengin 3, nanti dapet gitu. Ibu mah nggak ngerti. Nggak ngerti ya. Itu saking asiknya Bu, saking asiknya ibu-ibu. Bapak kalau bapak udah mau masuk ke dalam kamar, matiin lampu tidur gitu. Saya ngumpet-ngumpet. Gelap-gelap, nyalain HP, terang nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Bisa tambah bagus. Kagak boleh sama mata. Iya maksudnya yang ketutupan Terang, iya lebih terang, karena nggak bercampur. Ternyata sama mata nggak bagus. Iya. Kemarin belum ada katarak, sekarang udah ada katarak tiga-tiganya. Dua-duanya. Kenapa? Banyak main game. Tahuan. Ya. Sama juga kan ada banyak main TikTok. Ya, main TikTok. Saya kagak ngerti sama TikTok. Kalau saya ngerti sama TikTok, bukan main. Ya. Ya, jadi ibu-ibu, mana dia? Maka hendaklah guru dalam bercerita itu dengan ringkas dan terang, jangan terlalu panjang juga gitu kali ya. Ringkas-ringkas aja. Itulah yang paling muhim. Muhim itu penting dalam menerangkan perangai dan akhlak, dalam menerangkan segala sifat dan hukum atas segala amal perbuatan. Klik saya bacain ya Bu ya. Kali keempat, gunakanlah dalam mengajar itu dengan cara bercerita lah gitu Bu, atau dengan mereka diadakan beberapa misal, contoh, perumpamaan dalam membicarakan sesuatu maudhu pelajaran. Contohnya nih, makanya ibu-ibu Al-Quran itu banyak memberi banyak nasihat atau hukum itu isinya perumpamaan. Kayak kemarin saya cerita gigit jari. Orang kalau gigit jari, ibu-ibu tandanya apa? Kecewa, rugi. Nanti orang-orang kafir merasa nyesel, merasa rugi dengan cara apa? Dengan cara gigit jari. Ya. Dengan demikian terbukalah jalan terang bagi guru dalam menjalankan tugasnya yang mulia, berkhidmah terhadap anak didiknya, dan lagi melatih kecerdasan. Ibu sekali lagi nih Bu, ini bukan cuman buat guru sekolah atau guru majelis taklim, tapi juga termasuk buat kita ya Bu ya, yang punya anak, punya cucu gitu ya. Mana dia? Terhadap anak didiknya, dan lagi melatih kecerdasan otaknya dan daya tangkapnya, memahirkan mereka berbicara dengan fasih dan lancar. Terbukalah mata hatinya yang terang, akan timbullah keinginan dan hasratnya belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun, penuh perhatiannya terhadap segala pengajaran gurunya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saja Siti Ayumi yang memberikan pelajaran yang dapat kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah itu kalau kita belajar kekurangan kita banyak banget Ibu. Sholat masih bertak-bertok, masih kurang sempurna saja ya saya. Sholat mah udah sholat. Mudah-mudahan sholat belentang-belentong mah kagak sholat. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ibu, acara sudah untuk membaca penutup yang nanti akan dibacakan ini. Ibu Cahaya Sofiani, saya sebagai pembawa acara, apabila kurang bersusuk saya mohon dibukakan pintu maaf dan sunnah-sunnahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini mungkin menonton suami kami dan berkenan yang Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir lana warhamna wa liwalidayna amin ya rabbal alamin. اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد اللهم اهدنا بالعلم وسعدنا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافيه اللهم نسالك علما نافعا ونسالك عملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا واسعا وخيرا كثيرا وشرا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم بحق الفاتحه بسر الفاتحه بكلمه الفاتحة افتح لنا بالخير وأهدنا بالخير واجعلنا والحاضرين من أحسن كل خير اللهم اجعل الآخرة لنا من الدنيا إنك هيئنا جلنا قولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Begitu. سبحانك اللهم. Antar dulu Pak, baca Fatihah sekali buat Azma. Nurul Azma Farhani. Ya Bu, baca surat Fatihah lagi untuk dirinya. Saya. Nurul Azma Farhani biar turun panasnya biar Al-Fatihah bismillah wa barakatuh al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil lana warhamna wa liwalidayna amin. Allahu rabbul alamin.